Ya. Ya, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, Bapak Ibu guru semuanya sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, seperti undangan pukul 10 ini kita akan mengikuti Zoom. Materi yang akan disampaikan adalah materi soal ujian bahasa Indonesia. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai untuk mengkaji, kemudian menyelami semua materi bahasa Indonesia, kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah. Bersama-sama anak, kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, semoga Allah memberikan kelancaran, meringankan kita untuk belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Baik anak-anak, syarat yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti untuk mengikuti materi ini adalah 1, sudah sholat duha, ya, sudah sholat duha ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, kalian membawa soal-soal yang diberikan kemarin, ya, seperti ini. Ya, jadi anak-anak siapkan materinya, ya, yang kemarin diberikan oleh kami, ya, untuk dipelajari, bisa dikerjakan. Tidak harus semua soal dikerjakan, sebisa mungkin kalian tetap berusaha untuk mengerjakan. Salah tidak apa-apa. Hari ini kita akan bahas. Oke ya anak-anak ya, untuk menghemat waktu. Baik, kita mulai. Semuanya siap? Soal nomor 1. Pastikan sudah ada soal. Kalau yang belum mendapatkan atau yang belum mengambil dari sekolah, tidak apa-apa. Langsung siapkan alat tulis dan bukunya. Ya. Atau bisa yang sudah memiliki buku soal ujian, boleh juga menjadi referensi. Itu ya sayang ya. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada soal yang pertama. Sebelumnya, ini judul kali ini ya pada pagi hari ini. Jadi kita akan mengerjakan atau membahas latihan soal ujian bahasa Indonesia tahun 2020-2021. Jadi anak-anak besok akan menghadapi ujian. Jangan khawatir, soalnya pasti kalian bisa mengerjakan. Soalnya mudah, menarik, dan pastinya cukup menantang. Oke ya anak-anak? Nomor 1. Oke, nomor 1 itu ada bacaan. Kita baca bersama-sama ya, salih-salihah. Panen raya telah tiba. Produksi padi melimpah. Dibaca lagi. Panen raya telah tiba. Produksi padi melimpah. Anak-anak, ketika membaca soal bahasa Indonesia ataupun soal-soal matematika, IPA dan lainnya, pastikan yang kamu baca itu kamu paham. Paham dengan maksud soal itu. Oke. Panen raya telah tiba, produksi padi melimpah. Pertanyaannya apa? Makna kata bergaris bawah adalah, perhatikan, ada pertanyaan, makna kata yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah apa anak-anak? Kata apa yang bergaris bawah di nomor 1? Oke, sudah menemukan? Ya, produksi. Bagus. Jadi, produksi. Apa makna katanya produksi? Bu Tuti pernah menerangkan pada pekan atau bulan kemarin ya, saat kita offline, apa itu makna kata? Benar-benar dicari sesuai dengan maksud kalimat tersebut. Ada panen raya. Kemudian di situ ada produksi padi. Karena panen raya berarti produksinya melimpah. Nah, makna kata makna kata produksi
Produksi. Oke. Produksi. Apa itu ya maknanya ya? Kita pilih. Kita pilih. A. Peristiwa menciptakan hasil. Peristiwa menciptakan hasil. Kayaknya aneh di Bu Tuti. Berarti enggak ya? Tidak. Yang B. Proses membuat sesuatu. Proses membuat sesuatu. Enggak lah ya Bu. Enggak juga. Enggak nyambung. Terus yang C. Peristiwa mengeluarkan sesuatu. Nah, yang C ini, oke, ada kata peristiwa, apalagi peristiwa. Kata peristiwa dan peristiwa itu kita hapus. Kita nggak pilih peristiwa, karena ini sebuah produksi, sebuah proses untuk proses menghasilkan sesuatu, gitu ya. Jadi ada suatu proses, ada satu kegiatan yang itu akhirnya akan menghasilkan sesuatu. Nah, berarti produksi yang paling tepat adalah D, proses menghasilkan sesuatu. Butuh diulang. Kata produksi ini bukan atau tidak sama dengan peristiwa. Produksi tidak sama dengan peristiwa. Karena produksi itu langkah-langkah atau proses. Produksi itu proses. Produksi itu proses, bukan peristiwa. Jadi kalau ada kata peristiwa langsung dihapus atau tidak dipilih. Nah, yang B, mengapa tidak memilih yang B, proses membuat sesuatu? Apakah benar kita membuat padi? Yuk. Bedakan dengan kue. Kue. Bikin bakwan, bikin mendoan, atau kue apa saja. Itu kan prosesnya dari bahan mentah menjadi sesuatu. Itu membuat. Nah, sekarang kalau padi, sesuatu yang sudah, maksudnya dari benih, kemudian ditanam di sawah, padi yang muda itu, kemudian melalui berbagai proses, ada pemupukan, ada namanya apa, garu apa itu ya, bahasa Indonesia apa itu. Itu kan proses ya, yang dilalui dalam merawat padi di sawah. Dan akhirnya, karena dirawat, dipupuk, maka tercapailah panen raya. Ya, jadi itu dari proses, dari pembuatan yang apa namanya, bukan seperti kue. Kalau kue kan membuat sesuatu, tapi kalau padi proses menghasilkan sesuatu. Begitu ya, paham ya? Oke, semoga paham. Nomor 1 jawabannya D. Nomor 1 jawabannya D. Jawabannya D. Kata kuncinya adalah proses menghasilkan. Produksi itu proses menghasilkan. Ya. Kalau yang B, proses membuat sesuatu, itu beda. Kalau membuat itu dari hasil karya kita sendiri, kue atau membuat kerajinan apa gitu ya. Tapi kalau padi itu sesuatu yang nggak bisa kita buat gitu ya, tapi benar-benar sebuah proses alami tapi dengan campur tangan usaha manusia gitu. Anak-anak ini kelas 6 itu berpikirnya sudah tingkat tinggi. Berarti kita tekankan bahasa Indonesia di kelas 6, apalagi sudah masuk ke tahap ujian, itu pemikirnya tingkat tinggi. Jadi biasakan kalian membaca. Kalau kalian membaca, insya Allah tiap kata-kata yang asing menurut kalian pasti akan bisa. Gitu ya. Jadi kata kuncinya membaca. Literasi, anak-anak, literasi. Jadi kan kalau kemarin ada tugas dari Bapak Ibu guru literasi, nah itu maksudnya. Kalian paham dengan proses-proses atau dengan materi-materi yang baru. Sekali lagi, materi ujian ini tidak akan kalau misalnya keluar lagi, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau ini nggak keluar lagi, minimal kamu udah paham bahwa makna kata itu diambil dari keseluruhan kalimat itu. Jadi
isinya dari kalimat itu apa? Maka nanti kamu pilih di ABC-nya. Itu makna kata. Ya anak-anak ya, dibaca berkali-kali. Dicocoke, wangun ora jawabannya iki. Ya. Itu ya sayang ya, bisa ya insya Allah ya. Nomor 1 bisa. Nomor 2, mencari antonim. Ya. Ini mudah sekali. Meskipun mudah, jangan gampang ke apa bahasa Indonesia-nya. Orang gawe, orang disepelekke. Kemarin Bu Tuti terkejut waktu ulangan yang keberapa itu ya, yang tentang lawan kata. Lawan katanya apa ya, dulu lupa. Padahal sudah gampang banget loh, tapi anak-anak entah bagaimana jawabannya banyak yang masih salah. Ya, jadi hal yang mudah, mohon maaf jangan disepelekan atau digampangkan. Tetap fokus, gitu ya. Jadi antonim itu lawan, maksudnya berlawanan. Ya, maksud maknanya berlawanan. Di sini kata hening. Nah, aduh Bu, itu kok pilihannya semuanya menggambarkan apa namanya? Yang sama ya. Siswa kelas 6 sedang berdoa. Suasana terasa sangat hening. Hening. Terus lawan katanya, kok hampir sama ya Bu? Ada kacau, ada gaduh, ada ribut, ada gempar. Itu kan semuanya mirip-mirip ya Bu ya. Terus bagaimana Bu cara memilihnya? Cara memilihnya yang cocok, yang pas dengan kalimat itu. Hening. Hening itu posisinya diam, tapi tetap pada konsentrasi. Hening itu diam, tapi bukan ngantuk. Ada yang diam nih ngantuk. Itu bukan hening. Hening itu benar-benar dia terdiam pada posisi dia aktif. Jadi dia aktif mendengarkan, tapi dia tetap dalam posisi dia diam. Itu hening. Ya. Contoh, mengheningkan cipta. Kan tidak ngantuk toh. Silakan mengheningkan cipta. Terus nggak ada yang ngantuk. Ya hening. Dia diam. Diam tapi pada konsentrasi. Gitu ya sayang ya. Nah sekarang yang menjadi lawan dari kata hening. Kacau. Kacau itu kalau Bu Tuti mengilustrasikan begini. Kacau. Aduh, jadwalku kacau hari ini. Harusnya pagi ini aku sudah ke sekolah. Namun, karena tadi aku belum sarapan, aku lapar. Jadi aku menggok dulu. Beli maem. Akhirnya yang harus ada ke sekolah, karena jadwalnya harus beli maem, jadi kan kacau. Aduh, piye ki? Wah, telat deh. Padahal aku janjian sama Bu Tuti jam 8 ke sekolah. Jadi jam 8.30 ini bagaimana? Aduh, kacau gitu ya. Kacau gitu ya. Aku harusnya sore ini main bola. Ternyata adikku minta main layang-layang. Kacau ini. Gitu ya anak ya. Tahu ya kacau. Jadi kacau itu merusak suasana. Merusak sesuatu yang sudah dijanjikan itu kacau. Aduh, kacau nih. Aku nggak bisa makan enak, gasku habis. Maksudnya gas kompor gitu ya, kacau. Kemudian kalau ribut itu pada posisi yang ini berdebat, kemudian berantem, terus ribut itu cenderung ke emosi, cenderung ke akan ada sesuatu pertengkaran, ya, ada keributan. Jadi posisinya itu keadaan yang genting. Pak Jono, tolong Pak, ana wong ribut. Loh, napa? Lah mau ki sing siji ra gelem ngalah, sing siji. Nah, itu ribut gitu ya. Jadi mau istilahnya mau ke arah pertengkaran, itu ribut. Kemudian gempar. Nah, kalau gempar itu pada peristiwa contoh misalnya siang-siang tiba-tiba ada yang teriak-teriak, maling, maling. Wah, seluruh kampung gempar.
Jadi gempar itu mengagetkan, sesuatu yang mengagetkan, bisa gempar positif, dapat hadiah. Misalnya ada di kampung itu ada yang dapat, semua dapat hadiah, voucher gratis. Gempar nih dapat voucher gratis. Jadi gempar itu ada dua, ada gempar yang negatif, ada gempar yang positif. Terus yang hening yang mana Bu Tuti? Nah, Bu Tuti memilih gaduh. Jadi gaduh itu suasana kelas, ribut ngomong. Oh, gitu ya. Anak kan suka gaduh di kelas ya. Jangan gaduh anak-anak, tertib dulu. Nah, terus langsung hening. Karena memperhatikan instruksi Bu Guru atau Pak Guru. Itu gaduh gitu ya. Tapi kalau ribut itu misalnya si Fulan A dan Fulan B sedang diskusi, kemudian karena diskusinya terlalu berlebihan, jadi mereka mempertahankan argumentasinya, maka ribut. Kurang song ini ki. Tapi kalau gaduh itu mereka pada ngomong sendiri. Sing anak putri juga ngomong sendiri, yang putra ngomong sendiri, jadi suasananya gaduh. Kebalikannya hening. Karena di kelas itu jadi gaduh gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Ulangi lagi ya. Kalau kacau itu suasana yang apa ya? Genting gitu ya, genting, kacau, membahayakan. Kemudian ribut itu biasanya adu mulut, berantem gitu ya. Ribut gitu ya. Kalau gempar itu peristiwa yang mengagetkan, bisa positif, misalnya, alhamdulillah untuk voucher gratis, wah gempar. Atau gempar yang negatif, ono maling toh, dibawa sepeda. Nah, makanya sepedanya jangan taruh di luar, sepedanya di dalam ya. Oke, anak-anak. Gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya B. Nomor 2 jawabannya B. Oke, bisa melihat ya. Nomor 3 sinonim. Nomor 2 dan 3 ini sering kali muncul dan insya Allah anak-anak paham sekali kalau antonim itu lawan makna. Nah, kalau sinonim itu sama maknanya, sama makna katanya. Oke, ini harus hati-hati karena semuanya juga hampir sama. Kita baca ya pelan-pelan ya. Nomor 3, suasana di kelas itu sangat ceria setelah guru mereka mengumumkan tentang wisata. Butuh diulang. Suasana di kelas itu sangat ceria setelah guru mereka mengumumkan tentang wisata. Aduh, ada yang baper nih Bu Tuti. Besok ada wisata ya nggak Pak Jono, Pak Faris? Ada nggak ya kunjungan edukatif kelas 6 ya? Ya udah, kita berdoa ya anak-anak ya. Semoga ada mukjizat dari Allah. Tahun 2021 virus COVID-19 ini tiada, ya, hilang. Kalian bisa hidup kembali normal, tapi tetap jaga kesehatan dan kita bisa pergi berwisata, ya, berdoa. Allah itu senantiasa mendengar doa-doa kita. Ayo anak-anak berdoa, ya. Oh iya Pak Jono, jadi ingat tadi kemarin itu dapat kiriman dari Pak Rahmat. Ada yang berarti nggak tahu sih jumlahnya berapa. Ada yang mengumpulkan mutabaah itu dipeng semua. Sholatnya dipeng, apa-apa dipeng. Nah terus Bu Tuti sampai, ya Allah, Bu Tuti mentabayunkan, bertanya kepada keluarga si anak tersebut, benarkah yang diisi itu memang peng-peng semua? Ternyata iya. Ya Allah, sedih ya Pak Jono ya. Ya Allah, Bu Tuti sedih. Bu Tuti nggak bangga dengan nilaimu 9/100, tapi Bu Tuti akan sangat bahagia, sangat bangga manakala kamu itu rajin sholat dan ibadah yang lainnya. Ini wajib loh sayang. Sholat wajib. Ada sebuah, nanti kalau Bu Tuti itu dibenarkan ya Pak Jono tolong, bahwa yang pertama kali dihisab, itu apa anak-anak? Sholat. Bagaimana kita bisa mengerjakan rawatib? Bagaimana bisa mengerjakan sholat duha, sholat tahajud?
sholat syukur wudhu, atau sholat tahiyatul masjid. Jika sholat wajib saja tidak. Bu Tuti, tolong minta tolong. Kesempatan Zoom ini minta tolong. Minta tolong sekali. Kalau Bapak Ibu kalian tidak sempat mengingatkan, tolong, kalian kan sudah kelas 6, sudah hampir lulus dari SDIT Ar-Raihan. Terus 6 tahun di SDIT apa? Guru-gurumu ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan sekarang kelas 6 itu apa? Apa coba? Kalau kamu memikirkan diri sendiri, berarti kamu orang yang egois. Ayah ibumu. Salatmu itu untuk siapa? Tidak hanya untuk kamu, untuk ayah ibumu. Coba, tolong anak-anak, semuanya. Semua anak SDIT Ar-Raihan, tidak hanya kelas 6. Semuanya, tolong. Salat. Meskipun bangunnya kamu nggak bisa pas subuh, pas adzan, bangun jam 5:30, nggak apa-apa, wes. Langsung ambil air wudhu, sholat. Duhur juga demikian. Asar, Isya. Ya, Isya ini paling bahaya. Isya dan subuh itu paling bahaya. Isya, tahan. Kalau kamu misalnya ngantuk banget, kamu langsung di hati pikir, nanti aku harus bangun. Aku Isya. Terus siapa lagi yang akan mengingatkan kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Jadi tolong anak-anak, tolong ya, semuanya, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, sholatnya anak-anak, tolong sholatnya. Ya. Ini Bu Tuti serius, Bu Tuti akan pantau nama anak-anak yang belum sholat sungguh-sungguh, nanti Bu Tuti akan pesan ke orang tua. Boleh ya Pak Faris, Pak Jonan dipukul ya? Boleh dipukul. Dipukul pada tempat-tempat yang tidak berbahaya. Nanti Bu Tuti akan pesan ke orang tua kalian. Dipukul, Bu. Daripada tidak sholat. Nangis Bu Tuti. Semuanya menangis kalau nggak sholat. Bu Tuti nggak akan bangga dengan nilai bagus. Tapi akan bangga, bahagia, manakala ibadahmu luar biasa. Oke ya? Mohon maaf ini agak melebar karena mumpung ketemu dengan kalian, meski lewat Zoom. Nomor 3, mengumumkan, itu yang benar adalah B, memberitahukan. Gampang sekali ya, ini paling gampang, memberitahukan. Kalau memberikan kan memberi makanan. Kalau meminta, kamu memberikan ke guru. Tapi sekarang kan gurunya yang memberikan ke murid, jadi memberitahukan. Gitu ya. Nomor 3 jawabannya B. Oke, nomor 4. Dibaca lagi. Dibaca dengan sungguh-sungguh. Ini menjawab pertanyaan bisa mengapa atau juga bagaimana. Jadi ada 2 kata tanya. Mengapa dan bagaimana. Untuk nomor 4 ini yang ditanyakan atau menggunakan kata tanya mengapa. Kita baca ya pelan-pelan. Anak-anak bahasa Indonesia kekuatan di membaca. Kalau belum paham, diulangi lagi. Sampai berapa kali, Bu Tuti? Sampai kamu paham. 10 kali? Boleh. Oke, kita baca pelan-pelan. Sudah seminggu ini, anak-anak kelas 6 tidak bermain di halaman sekolah. Setiap kali jam istirahat, mereka membaca di perpustakaan. Mereka berkonsentrasi untuk menghadapi ujian sekolah minggu depan. Oke, dibaca lagi yang belum paham maksudnya. Dibaca lagi anak-anak. Oh, berarti ini ceritanya anak-anak itu tidak bermain toh di sekolah. Mereka itu lebih banyak di perpustakaan. Untuk apa di perpustakaan? Untuk menghadapi ujian sekolah yang tinggal minggu depan itu, ya. Gitu kan ya? Oke. Ini Bu Tuti membantu kalian loh ya. Tapi kalau besok nggak ada Bu Tuti, ya kudu iso ngomong dewi. Oh, maksudnya ini loh. Jadi anak-anak biasakan kalau membaca soal, baik itu matematika, baik itu IPA, ataupun bahasa Indonesia, tetap harus ngomong dewi. Oh, maksudnya ini loh. Apalagi matematika.
logikanya harus jalan. Ya Allah Bu, meneh logika Bu, rumus lali kok. Wong perkara apal. Ya terus kepiye sekolah? Ya anak-anak ya, jadi memang sekolah itu Bu, tapi sekolah itu capek, bukan? Enggak. Sekarang Putri bisa mengatakan ini karena Putri juga dulu pernah SD, SMP, SMA, kuliah. Ternyata sekolah itu mengasihkan. Kalau misalnya Putri seperti Doraemon gitu ya, pengennya balik lagi ke sekolah, senang sekolah lagi. Senang. Wah, senang banget sekolah lagi. Sekarang Putri bisa ngomong, sekolah itu menyenangkan. Kalau kamu sekarang merasa berat, kamu akan rugi seumur hidup kamu. Karena sekolah itu menyenangkan. Bahkan sampai ada hadisnya ya. Menuntut ilmu itu bagaikan berjihad di jalan Allah. Keren toh? Ya, wis toh berjihadmu dengan sekolah. Wis sekolah males, sholatnya ora. Ya Allah, semoga anak-anak Pututi jadi anak yang solih dan solihah, bisa terus belajar, terus sholatnya. Amin. Oke ya, nomor 4, perhatikan. Hati-hati. Ceritanya anak-anak itu tidak bermain di halaman karena mereka lebih banyak di perpustakaan, konsentrasi untuk menghadapi ujian sekolah. Sekarang kita lihat yang A. Oke, mereka sedang menjalankan ujian sekolah minggu ini. Apakah sudah ujian? Belum, Bu. Kan itu minggu depan. Oke, berarti A tidak dijawab. Wah, lah sing rumoco bingung ki. Kok iso, Bu? Nah, makanya dibaca. Dibaca. Kan ujiannya minggu depan. Berarti kan ini belum ujian. Berarti A tidak dijawab. Terus yang B. Anak-anak kelas 6 sibuk mengerjakan soal-soal ujian hari ini. Alah apa meneh iki wong ora sibuk sing mengerjakan ujian kok. Ini kan baru konsentrasi untuk menghadapi ujian minggu depan. Berarti A dan B tidak. Kalau yang tidak membaca sungguh-sungguh mesti akan terjebak di situ. Oke. Yang D. Mereka sedang menjalani perintah guru. Apakah ada tulisan guru memerintah? Yuk, nggak ada Bu. Memang nggak ada kata guru di situ kok. Berarti dia nggak ada fitnah itu. Wong gurunya nggak merintah kok. Wong anaknya sendiri yang senang di perpustakaan kok. Berarti apa anak-anak? Berarti C Bu. Nah ya C. Mereka sedang belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian. Oke, berarti nomor 4 C. Oh ngono toh Bu. Lah iya. Kalau mau menjawab bahasa Indonesia itu nggak ada rumusnya, matematika ada rumusnya, IPA ada. Kalau bahasa tinggal diwoco, terus dicocoke. Oh iya ya, benar juga ya Bu. Nah iya. Oke, nomor 5. Nomor 5, ini kalimat utama. Wes kalimat utama ini bagaikan kalau kamu makan ayam. Pasti menunya ada ayam. Nah, pasti menunya ada kalimat utama. Oke, kalimat utama itu adalah apa ya? Kalau Bu Sri mengatakan kalimat utama itu prosesnya bareng dengan ide pokok. Jadi kalau ada kalimat utama pasti ada ide pokok. Pokoknya ki soulmate, soulmate-nya, saudara, sekandung. Jadi kalau ada ide pokok, kuwi mesti padha wae kalimat utama. Pokoknya iki satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ide pokok ada pada kalimat utama. Ngerti ide pokok, ketemu kalimat utama. Wis kuwi. Nggak bisa dipisah. Kalau dipisah berarti bukan ide pokok dan bukan kalimat utama. Oke, nomor 5, anak-anak perhatikan. Dititeni ya wis gini bae. Nek ora, jadi nomor 5 itu untuk mencari kalimat utama, nek ora nomor 1 ya nomor 4. Nomor loro telu rasa diwoco. Baleni. Kalau mencari kalimat utama atau ide pokok, sing didelok ki kalimat nomor 1 utawa lho, atau bukan dan ya. Nomor 1 atau nomor 4.
Yuk diwoco yuk, nomor 1 apa iki? Sore itu hujan baru saja reda. Koyoke ra mungkin deh. Nyetake hujan tok. Nang apa hujan? Sing nomor 4. Mereka membahas soal bahasa Indonesia. Oh, intine cerita kuwi iki mereka sedang belajar bahasa Indonesia. Wes gampang. Nomor 5 berarti D. Kan nggak mungkin toh nomor 1. Sore itu hujan baru saja reda. Lah ngopo ngomong ke hujan? Terus baru gue ke bahasa Indonesia. Sing luwih penting apa? Bahasa Indonesia. Sedang belajar bahasa Indonesia. Meskipun hujan, mereka bersemangat gitu loh. Tetap belajar bahasa Indonesia. Oke ya. Nomor 5, udah paham? Jawabannya D. Nomor 6. Nah, wis tau 5 mbek 6 ki cocok. Gandeng-gandeng, cocok. Oke, sekarang kalau nomor 6 itu tidak ditulis 1, 2, 3, 4-nya, tapi langsung kita baca kalimat yang nomor 1 dan kalimat yang terakhir. Anak-anak buti ulang lagi ya, ini materi kelas 4. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat itu rangkaian kata-kata. Jadi kalimat itu sama dengan kata-kata, tulisan kata-kata gitu ya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Jadi anak-anak kalau membuat kalimat efektif, kalimat apa saja, itu dipastikan setiap akhir kalimat dengan tanda titik. Jadi tanda titik itu yang menandakan bahwa itu satu kalimat. Jadi kalau titiknya ada 4, berarti itu 4 kalimat. Titiknya ada 3 kalimat. Titiknya ada 10 kalimat. Bu, tapi ada loh Bu, aku baca sebuah buku tuh gini toh. Halo, titik. Bisa, nggak apa-apa. Jadi ini kalimat yang paling pendek, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini biasanya di sastra, ya kalau sastra. Tapi kalau yang tidak sastra itu kalimatnya yang kalimat-kalimat yang efektif, kata-kata baku itu ya, itu yang bukan sastra. Tapi kalau sastra sih bebas. Dan kata-kata yang serapan-serapan yang gaul-gaul gitu ya, itu yang sastra. Tapi kalau yang biasa, kalau yang normal itu ya efektif dan kata baku itu yang digunakan dan tanda baca yang benar. Oke. Begitu ya. Jadi nomor 6 jawabannya langsung saja di kalimat yang hari Minggu warga kampung Lestari bergotong royong. Bu, kok nggak ada hari Minggunya, tapi ada warga, tidak masalah. Karena ide pokok itu bisa diambil dari kalimat utama, tidak keseluruhan. Bisa diambil istilahnya 2. Misalnya kalimat utamanya panjang, ada 5 kata. Nanti ide pokoknya itu bisa diambil 2 atau 3 kata saja. Bisa, gitu ya anak-anak ya. Jadi nomor 6 jawabannya C. Nomor 6 jawabannya C. Oke. Ya, anak-anak nomor 1 sampai nomor 6. Oke, yang mau minum boleh sambil minum. Oke. Tetap konsentrasi. Semuanya konsentrasi. Sekarang lanjut nomor 7. Nomor 7 itu prediksi. Nomor 7 ya, Bu Tuti. Tuliskan besar di sini. Prediksi. Yang sudah mengikuti offline dengan Bu Tuti, insya Allah paham ya, prediksi ya. Apa itu prediksi anak-anak? Masih ingat nggak? Prediksi. Prediksi. Sama dengan sesuatu atau perkiraan yang akan terjadi. Jadi kira-kira yang akan terjadi. Kira-kira yang akan terjadi. Yang akan, boleh ditulis yang kemarin belum ketemu offline dengan Bu Tuti, boleh ditulis prediksi adalah satu hal yang belum, sesuatu yang masih belum masih menjadi sebuah kira-kira gitu ya, menjadi rencana atau ramalan. Ramalan. Ini bukan ramalan yang negatif ini ya, ini ramalan yang positif ya, maksudnya kira-kira apa yang terjadi ya.
Kira-kira apa yang terjadi? Itu prediksi. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, pisau itu tergeletak di sudut dapur. Sudah beberapa waktu pisau itu dibiarkan ibu, sudah tak menggunakannya lagi. Kakak juga tidak mau memotong dengan pisau itu, terlalu lama dan hasilnya kurang bagus. Sementara sudah ada yang baru dan tajam. Kakak dan ibu memilih pisau yang baru itu. Mengapa pisau yang di sudut dapur itu tidak digunakan? Jadi kira-kira apa toh? Kok nek dinggo ki suwi, terus hasilnya jelek, tapi yang baru itu cepat, kemudian lebih tajam. Nah, berarti apa ya? Apa ya? A, pisau itu terlalu tajam, malah tidak ya. Lama kok malah tajam. C, pisau itu tidak bagus. Oke, sekarang yang C kita tahan dulu. C. Terus D, ibu tidak bisa menggunakan. Yang D tidak. Nah, B atau C ini, pisau itu sudah tumpul. Untuk pisau itu kan tidak ada kata bagus. Yang ada bahwa pisau itu tumpul. Berarti jawabannya nomor 7 B. Paham ya anak-anak ya? Jadi nomor 7 itu jawabannya B. Jadi untuk pisau itu bukan tidak bagus, tapi tumpul. Tumpul. Karena lama dan hasilnya jelek. Anak kalau ngiris itu kan, kalau pisaunya tumpul itu kan ngiris kan jadi suwi terus lengkap-lengkok gitu ya, enggak hasilnya. Apalagi kalau mengiris anak putri ya terutama ya. Kalau sedang mengiris bawang merah itu kan, wah tambah pedes mripate gitu ya. Atau sedang mengupas mangga misalnya, wes jadinya malah hasilnya enggak buahnya itu jadi jelek gitu ya, hitam-hitam karena banyak dipegang tangan kita itu. Kalau tajam kan ya. Nomor 7 jawabannya B. Nomor 8. Oke. Nah, ini nomor 8 itu butuh konsentrasi tinggi. Diulangi lagi. Nomor 8 itu pernyataan yang sesuai dengan isi teks iklan tersebut. Jadi maksudnya pernyataan yang sesuai. Pernyataan ya, pernyataan. Ada kata pernyataan. Pernyataan itu ungkapan atau satu kalimat yang dinyatakan atau yang dituliskan ataupun dikatakan, itu pernyataan. Bu Tuti memberikan pernyataan bahwa anak kelas 6 dimohon dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk ujian. Ini pernyataan Bu Tuti. Jadi kalimat yang diberikan, yang diucapkan ataupun dituliskan itu pernyataan. Itu ya, pernyataan sesuatu yang diungkapkan. Nah, harus hati-hati anak-anak. Ini panjang bacaannya, 3 paragraf. Harus jeli. Langsung saja ya, Bu Tuti ya, sampaikan ya. Untuk nomor 8, yang A, HP yang disediakan adalah HP yang terbaru. Di situ adakah yang menyatakan bahwa ada HP yang terbaru? Kalian sudah membaca, makanya Bu Tuti mengatakan bahwa anak-anak harus membaca dulu agar cepat dibahasnya, ya. Kecuali yang belum ambil soal, ya berarti tidak bisa membaca ini ya nggak apa-apa lah, nggak masalah, nanti bisa di rumah nyontoh temannya. Oke, terus yang B, HP ini hanya dijual di toko elektronik kami. Adakah pernyataan seperti itu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang C, Anda dapat menawar harga HP secara online. Anda dapat menawar harga HP secara online. Ada nggak pernyataan di situ? Nggak ada, Bu. Nah, berarti kan yang D. Toko kami melayani penjualan HP secara online. Di mana bisa menemukan itu? Kamu coba dibaca pada paragraf yang terakhir. Dengan berbagai macam pilihan HP, Anda jangan bingung untuk memilihnya. Oleh karena itu Anda jangan canggung untuk sekedar mencari informasi HP yang kami tawarkan ini.
Anda bisa langsung komen saja nanti, Anda tunggu balasan dari kami. Berarti Anda komen, berarti ada kata Anda komen, terus nunggu balasan. Berarti apa itu? Melalui online. Bisa sekarang banyak sekali ya, produk-produk jual lewat Facebook, lewat WA gitu ya, banyak sekali ya. Nah, ini salah satunya adalah toko HP ini. Gitu ya anak-anak ya. Bu, tapi itu kok nggak ada tulisannya online, Bu. Nah, yo, online ini diganti dengan ini loh. Coba perhatikan di paragraf ketiga, serius ini. Anda bisa langsung komen, nanti Anda tunggu balasan dari kami. Berarti kan itu bentuknya online. Juga di paragraf yang pertama sudah berbunyi bahwa tokonya, toko elektronik online, itu juga ada di paragraf yang pertama. Toko elektronik online, itu sudah ada. Jadi paragraf pertama dan paragraf ketiga menunjukkan bahwa tokonya itu menjual HP secara online. Paham ya anak-anak ya? Paham? Belum? Oke, diulangi lagi. Nomor 8 itu mencari pernyataan. Jadi kalimat sing podo maksude mbek kok nombek tadi. Jadi kalimat sing podo karo paragraf yang dhuwur mau. Nah, di Bu Tuti. Nah, Bu Tuti pilih yang D. Ini yang cocok dengan pernyataan di paragraf di atas tadi. Yang paragraf pertama ada toko elektronik online, ada itu berarti sudah online. Terus yang terakhir, paragraf yang terakhir, Anda langsung komen, nanti akan dijawab, akan tunggu balasan dari kami. Berarti sudah menunjukkan bahwa HP itu penjualannya melalui online. Gitu ya sayang ya, paham ya? Paham anak-anak? Oke, paham. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini Bu Tuti sering sekali sudah menyampaikan. Ada berbagai macam jenis teks paragraf. Ada narasi, ada deskripsi, ada argumentasi, ada persuasi, ada eksposisi. Coba pelan-pelan. Kalau narasi apa anak-anak? Narasi itu ceritanya memiliki alur yang jelas. Contoh ya, tadi pagi setelah sholat subuh, aku bantu membersihkan halaman. Halaman bersih, aku langsung mandi. Di atas meja makan sudah ada sarapan. Setelah sarapan pagi, aku sholat duha. Nah, itu narasi. Ada alurnya jelas. Oke. Setelah kelas 6 ini, setelah lulus ini, aku meneruskan ke Gontor. Nanti setelah di Gontor, aku akan mengabdi ilmuku di SDIT Arehan kembali. Dan setelah lulus dari Gontor, aku bisa lanjut ke sekolah di luar negeri. Nah, itu narasi. Nah, sekarang kalau deskripsi, perhatikan deskripsi. Di kelas 6 ini, anak-anak diminta untuk sungguh-sungguh belajar. Pagi mendapatkan soal. Siang istirahat, beribadah, kemudian lanjut aku belajar lagi di sore hari dengan materi matematika. Hati-hati ya, berarti kan hampir sama dengan narasi, tapi hati-hati kalau deskripsi begini. Jadi kalau deskripsi itu menjelaskan secara rinci usaha kamu di kelas 6. Pagi hari aku belajar dengan sungguh-sungguh, dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian aku siang lanjut hafalan. Juz 29 aku harus target selesai. Kemudian sore hari literasi lagi, aku membahas, menyelesaikan soal matematika yang jumlahnya sedikit, namun aku harus sungguh-sungguh. Malam hari aku menyelesaikan ibadah-ibadah lainnya yang belum terpenuhi di pagi hari, misalnya tilawah dan sebagainya. Jadi deskripsi itu benar-benar menjelaskan kegiatan kamu secara rinci atau bentuk ruangan. Aku masuk di kelas 6B, di sana terdapat lukisan, ada lemari kecil,
Di atasnya itu ada atap yang bersih, berhiaskan hiasan-hiasan dari kertas krep. Ada tiga kipas angin yang ada di kelas 6B. Kemudian mejanya dicat berwarna kuning dan biru. Itu deskripsi. Jadi menggambarkan secara detail. Kemudian argumentasi. Nah, argumentasi ini pendapatmu. Aku kelas 6 sudah tidak bermain lagi. Aku ingin kelas 6 ini aku menjadi orang yang sungguh-sungguh. Aku ingin sukses. Dan bagiku, perhatikan argumentasinya. Dan bagiku, kelas 6 adalah kelas yang beda dengan kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6, kelas yang dilalui dengan sangat singkat, tapi aku harus menghasilkan prestasi yang luar biasa. Prestasi akademik maupun prestasi ibadahku. Itu argumentasi. Ya. Kemudian kalau persuasi, itu pasti semuanya mengiyakan pendapatnya. Contoh, persuasi. Belajar matematika harus dengan latihan soal yang sungguh-sungguh. Harus sering dikerjakan. Matematika itu pelajaran yang sebenarnya tidak sulit, asalkan kita mau sungguh-sungguh. Nah, kalau persuasi itu pendapat yang semuanya mengiyakan. Tapi kalau argumentasi itu tergantung masing-masing. Tergantung pendapatnya masing-masing. Belum tentu sama. Gitu ya sayang ya. Oke, nomor 9. Ini ada rombongan siswa berkunjung ke panti asuhan menggunakan bis kecil, kemudian bantuan berupa biskuit, susu, dan pakaian. Terus bantuan tersebut diserahkan kepada penghuni panti asuhan. Ini sebuah teks paragraf yang jenisnya narasi. Jadi jawaban 9A. Mengapa? Karena bercerita. Rombongannya pakai bis, kemudian bantuannya itu ada biskuit, susu, pakaian, kemudian diserahkan kepada panti asuhan. Jadi nomor 9, narasi. Sebentar, Bu Tuti akan tambahkan. Nomor 9, kalau dijadikan deskripsi bisa. Kalau berubah jadi deskripsi ya. Jadi begini, rombongan siswa SD Setia Bakti itu terdiri dari kelas 6. Mereka menggunakan bis. Nanti bisnya bisa diuraikan. Bisnya itu bis kecil, ada AC-nya, tempat duduknya berapa, setiap anak duduknya dipisah. Nah, itu nanti bisa jadi deskripsi. Gitu ya. Jadi menceritakan tentang atau menggambarkan tentang bisnya saja. Itu bisa jadi deskripsi. Atau kemudian kalau panti asuhannya bisa jadi deskripsi juga. Gitu. Terus kalau argumentasi nanti bisa diganti. Anak-anak itu harus mendatangi panti asuhan agar mereka itu selalu bersyukur. Coba anak panti asuhan itu tidak ada orang tua, dia ikut orang lain, kita patut bersyukur. Itu argumentasi, misalnya begitu. Terus persuasi, kita sebaiknya memberikan sedekah, terbiasa dengan sedekah, karena sedekah itu perbuatan yang sangat mulia. Ini persuasi. Setiap orang pasti langsung oke, setuju, gitu ya. Ya, oke. Tentang jenis paragraf sudah. Dan nomor 10. Nomor 10. Oke. Ini sama dengan nomor 7 ya. Jadi ada sesuatu nanti apa yang terjadi. Ya, apa prediksinya apa? Masak telur ditinggal, wis ngono malah ditinggal telepon. Tapi ini kayaknya paling ngeri ya, Bu Tuti. Karena Bu Tuti nggak buat soal ini ya. Ini soal yang paling mengerikan. Tapi Bu Tuti pilih ini aja deh. Yang nomor 10 yang A aja. Telur menjadi gosong. Takutnya kalau kompor meledak kayak terlalu kayak berlebihan. Tapi bisa juga ya, Nana bisa juga ya. Kalau meninggalkannya lama, pasti, nah apalagi yang C itu ya. Ya, tapi kita pilih yang A aja ya. Sebenarnya nomor 10 itu soal yang penting nggak suka deh. Ini kayaknya soal yang terlalu berbahaya. Tapi anak-anak juga harus hati-hati. Jadi anak-anak kalau belajar sambil atau nonton TV atau masak mie atau sedang
apa dengan kompor itu harus hati-hati. Nggak boleh ini apa, nggak boleh lengah. Mas tinggal tidur. Bu Tuti nggak cerita ya, itu selingan aja. Waktu Bu Tuti masih kecil, masih sekolah gitu ya, kecil sih ya, SMP, SMA ya. Adiknya Bu Tuti itu mau nyetrika. Nah, pakai mejanya itu dari kayu. Bar dicoloknya setrikaane, tinggal tidur. Nah, Bu Tuti juga nggak tahu, nanti kan di kamar sedang belajar. Ibu bapak juga udah maksudnya aktivitasnya sudah masing-masing. Nggak tahu. Nah, yang adik Bu Tuti yang tidur tadi juga namanya orang tidur sampai mungkin lama ya. Lah untungnya itu kan kayunya rodok kandel. Jadi sampai bolong. Bayangkan. Setrikaan ditancap ke, wis sampai bolong kayu nih. Berarti pirang jam itu benar-benar terjadi. Ya anak-anak ya. Oh ya Allah ya. Oke ya, nomor 10 jawabannya berarti yang A saja ya. Tapi kalau diteruskan bisa loh ini. Bakaran loh. Tapi enggak ya, berarti enggak maulah. Bentolnya gosong wae lah itu ya. 10A. Nomor 10A. Nomor 11. Nah, anak-anak, 2 teks ini juga perlu konsentrasi ya. Mana yang berbeda. Jadi bisa juga nanti persamaan, bisa juga perbedaan. Jadi hati-hati sekali anak-anak. Ini kalau maaf ya, kalau nomor 11 itu kalian tidak sungguh-sungguh membaca, ini juga nanti akan sangat mengalami hal yang agak sulit begitu ya. Tapi harus hati-hati. Jadi kalian Buti kasih trik ya untuk mengerjakan soal nomor 11 atau soal-soal yang lainnya yang paragrafnya banyak, kamu boleh pakai pensil. Terus kamu itu bisa orek-orek. Jadi diorek-orek. Iki video, iki podo, iki rak podo. Jadi pensilmu jangan ballpoint ya, pensil aja itu bisa dihapus. Mana ini yang tidak sama, yang berbeda mana? Langsung saja ya Bu Tuti berikan jawabannya. Yang B nomor 11. Mana yang tidak sama? Si Ina dia bar moco ki diringkas. Habis baca dia diringkas. Di mana kan Bu Tuti tulisannya diringkas? Nah itu loh, di teks 1 itu kan Ina membaca. Bar moco ia meringkasnya. Terus yang bacaan kedua, Doni ki ora meringkas, neng DN sembodo ki, tapi dia konsekuen. Kan dia nggak mau meringkas, dia baca terus dibaca sampai hafal. Jadi gitu ya anak-anak ya. Jadi nomor 11 itu B. Yang bedanya adalah Ina senang meringkas, tapi kalau Doni tidak. Neng Doni kan menghafal terus ya. Anak juga gitu ya. Meringkas, tapi juga membacanya terus-menerus ya. Nggak ada yang malah nggak baca, nggak ada ya. Na'udzubillah min dzalik, nggak anak SDT berarti. Keren. Oke, nomor 11 jawabannya B. Nomor 12. Nomor 12. Nah, ini mudah sekali, gampang. Sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kan, ini ada 1, 2, 3 paragraf, ya toh? Ada 3 paragraf. Terus yang ditanyakan itu hanya paragraf 1 dan paragraf 2. Berarti anak-anak nggak usah membaca yang ketiga, gitu kan ya. Terus yang dicari apa? Pokok-pokok pikiran. Apa tuh pokok-pokok pikiran itu? Ya, pada ide pokok, gitu ya. Sama juga dengan hal-hal yang penting apa gitu ya. Jadi pokok pikiran tuh pada ide pokoknya. Sama juga dengan apa yang penting pada bacaan itu. Langsung saja. Yang paragraf pertama. Oke. Sudah seminggu ini Ira sangat rajin membaca. Ira rajin membaca. Ya. Terus yang paragraf yang kedua. Tidak hanya rajin membaca. Ira juga berdoa. Nah, gampang Bu Tuti. Ya Allah, gampang banget. Berarti yang paragraf pertama itu membaca. Yang kedua berdoa. Wes, jawabannya D. Oh, gampang banget.
Bu, ada aku ngantuk nih, Bu, nek ngerjakan. Nah, anak-anak kalau mengerjakan bahasa Indonesia jangan dipaksa. Kalau sudah lelah, udah capek gitu ya, kamu berhenti dulu, minum, terus ambil air wudhu. Tidak hanya bahasa Indonesia, matematika, IPA, mapel yang lainnya, tetap kalau kamu capek, lelah, istirahat dulu. Boleh besok kalau ujian, nah itu. Makanya anak-anak latihan kerja keras. Halo, latihan kerja keras. Mentang-mentang di rumah sudah tidak offline, hanya online, terus kamu tidak bisa mengatur jadwalmu. Aduh, ya, anak-anak masih ada waktu. Gunakan waktunya, benar-benar kamu melatih diri kamu. Bangun pagi, sholat subuh. Habis sholat subuh, olahraga sebentar, bersih-bersih rumah, mandi, mau sarapan dulu atau mau duha dulu silahkan. Ya, terus, jadi anak-anak butuh yakin. Kamu harus sungguh-sungguh anak-anak. Karena kesuksesan kamu itu ada di bahu kamu. Bukan di Pak Faris, bukan di Pak Jodoh, bukan di Bu Tuti. Tapi pada usaha kamu sendiri. Bukan orang tuamu juga. Bu Tuti punya banyak contoh. Tuti punya saudara, kaya raya, sugih, umaya akeh, mobilnya akeh. Tapi anaknya tuh males. Bener. Ini bukan fitnah. Ini tidak disebut namanya. Rumah banyak, mobil banyak, orang kaya. Terus bapak ibunya meninggal dunia. Anak-anak terbiasa dengan malas, nggak sholat, bener ini. Terus akhirnya semuanya habis, tinggal satu rumah. Itu pertolongan Allah satu rumah itu. Semuanya habis, sekolahnya nggak selesai, hanya sampai SMA. Serius, ini serius. Karena Butik mengalami sendiri, ya. Dan Butik punya anak juga, kebetulan punya anak sendiri, anak Butik sendiri. Sejak kecil Bu Tuti latih untuk disiplin. Orang sholat, udah umur 10 tahun, Butik ceblek. Tak ceblek. SMP, tak masukkan ke pondok. Di SMP IT Abu Bakar. Terus di SMA, dia milih negeri, nggak apa-apa, tapi tak pantau. Sholatnya Bu Tuti pantau. Nggak boleh keluar malam. Pakai sepeda. Nggak boleh pakai motor Bu Tuti. Terus kuliah, Bu Tuti pantau juga. Tak carikan tempat kuliah yang di situ bisa terlindungi pergaulannya. Dan selalu berdoa, minta untuk berdoa. Yang terbukti bahwa karena dekat dengan Allah, karena senantiasa berdoa, belajar dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah atas izin Allah, anaknya Bu Tuti sekarang ya alhamdulillah punya prestasi yang bagus, semua karena Allah, karena kita dekat kepada Allah. Percaya Bu Tuti, kalau dekat dengan Allah, maka akan diberikan jalan yang baik. Gitu ya. Jadi kesuksesan itu dari ibadah kamu. Ibadahnya bagus, kamu sukses pada Allah, maka sukses hidup kamu. Gitu ya. Oke. Soal ya oke. Berarti sampai nomor 12, jawabannya 12D. Untuk yang nomor 13 dan berikutnya kita akan ketemu lagi anak-anak. Kita akan berjumpa lagi pada tanggal 29 dan 30 Desember. Pastikan anak-anak siap untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian. Kita offline tanggal 12 sampai 30 Desember 2020. Di ujung tahun 2020 ini, Butik yakin kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap punya keinginan untuk bisa menyelesaikan kelas 6 di SDIT Ar-Rayhan dengan baik, semakin solih dan solihah. Anak-anak, Butik dan semuanya guru-guru juga berdoa untuk kalian ya. Sukses ujiannya, sukses ibadahnya, prestasinya terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Catat ya, tanggal 29 dan 30 kita offline di sekolah. Dari pukul 7:30 sampai pukul 11. Semuanya berangkat. Tidak ada shift. Oke? Nanti jadwal akan diberikan lagi, tapi untuk persiapan. Tanggal 29 dan 30 datang di SDIT Ar-Rayhan. Semuanya datang. Pukul 7:30 sampai pukul 11. Oke, anak-anak. Ditulis yang sudah dibantu Bu Tuti untuk menyelesaikan soal tadi. Yang tidak sempat
atau tertinggal seadanya. Jadi semuanya menunjukkan ya, anak-anak yang belum dapat soal, yang belum mendapat soal, hari ini masih ditunggu Bu Tuti sampai pukul 12 atau besok pagi masih ditunggu Bu Tuti. Laporan bahasa Indonesia, laporan beternak atau berkebun juga masih ditunggu Bu Tuti. Tolong anak-anak dibuat sebaik mungkin. Dibuat sebenar-benarnya. Mohon maaf, Bu Tuti tidak menerima yang menuliskannya hanya asal-asalan atau pas hanya satu lembar, bahkan hanya kemarin itu pakai pensil itu ya, minta maaf. Tolong ditulis dengan yang baik. Ada anak yang kemarin itu sudah mengumpulkan tapi Buti kembalikan lagi dan hari ini sudah mengumpulkan luar biasa. Berarti kamu bersungguh-sungguh. Yang belum mengumpulkan segera. Buti nggak akan menyebut namanya karena terlalu banyak. Tapi tolong perhatikan dikumpulkan sebelum hari Jumat. Karena hari Jumat sudah terima rapot. Silakan dikumpulkan jamnya dari pagi sampai pukul 12 ditunggu Bu Tuti. Gitu ya sayang ya. Menuliskan jumlah benar yang dibahas. Oh ya, menuliskan jumlah benarnya. Menuliskan jumlah benarnya di chat. Ya. Jadi itu di paling pojok paling kanan itu nanti kamu tuliskan berapa benarnya. Anak-anak ini melatih kamu kejujuran dan kesungguhan serta disiplin. Bu, aku belum sempat mengerjakan soal. Iya, Bu Tuti agak kecewa tapi tidak apa-apa, yang penting kamu berikutnya harus sungguh-sungguh lagi. Ya, karena kelas 6 memang harus dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian. Ya. Sehat, berdoa, syukur-syukur bisa puasa dan sholat malam. Ya. Tilawahnya juga, target tilawahnya tidak hanya satu lembar ya, sudah kelas 6, yang mau ke pondok ya apalagi harus persiapan untuk bangun malam, terbiasa bangun malam, terbiasa puasa juga. Yang di negeri, Buti pesan yang di negeri. Ini serius. Yang di negeri tolong juga pertahankan ibadahmu. Ya. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Semua niatnya untuk kebaikan. Sekolah itu niatnya untuk kebaikan, ya. Tidak memilih mana yang santai, sing ora ono hafalane, sing ora doyak-oyak. Padahal hafalan dan ibadah dalam bentuk mutabah itu kan untuk kebaikan kamu. Kamu bisa tahu, bisa terpantau seperti apa, aku bagaimana. Kalau aku kurang ada yang menasehati. Kalau aku salah ada yang menegur. Kalau aku tidak beribadah ada yang memberikan semangat dan motivasi. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan lewat chat? Boleh? Nomor berapa yang mungkin harus Buti ulang lagi? Boleh disampaikan di chat itu? Buti akan ulang lagi. Oh iya, ditutup berarti ya. Oke, anak-anak mohon maaf sekali apabila Bu Tuti banyak salah dan khilafnya. Buti minta maaf sekali-kali. Buti selalu sayang dan senantiasa berdoa untuk kalian semoga jadi anak yang solih dan solihah, senantiasa hebat dan berprestasi. Oke, mari kita tuh baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat keluarga kalian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu chatnya yang benar.
Aku rasa ngeblok ya. Rasa ngeblok kan. Nggak ngeblok. Udah, kenapa tuh? Udah cukup? Ini yang tadi capai, jadi mereka M28 itu ya. Jangan mau apa? di stop rekaman itu. Belum.